Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat Bible Independent Church Sydney. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Baik yang sudah hadir melalui Zoom service maupun mereka yang sudah hadir melalui live di Facebook. Kami senang dan bersukacita menyambut Anda untuk hadir di dalam pertemuan jemaat ini, dan kami percaya kalau saudara-saudara mengikuti pertemuan jemaat ini, saudara akan menemukan apa itu sound doctrine, karena pengajaran itu merupakan tonggak, pengajaran itu merupakan fondasi dari suatu gereja. Dan kami percaya ketika engkau mendengarkan khotbah-khotbah sound doctrine, engkau akan bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang kuat, dan jemaat yang sound. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Suaramu Kudengar. Saya buka dulu, kita ulangi dulu ya. Kita ulangi dari awal ya. Di
sangat mengagumkan sekali. Saya membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari kita lanjutkan dengan pujian satu lagi, yaitu Kudaki Jalan Mulia. Bukan. Just a closer, walk with me. Granted
Remer untuk berdoa. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam sepanjang kehidupan kami, pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan daripada Tuhan senantiasa menyertai kami. Hingga pada saat ini pun kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini ya Bapak. Kau persatukan pada saat ini untuk boleh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kami boleh menerima akan firman kebenaran Tuhan untuk bekal bagi kehidupan kami. Tuhan, ampuni akan dosa-dosa kami, sebab dalam sepanjang kehidupan, sepanjang hari ini, ataupun yang telah kami lalui, banyak sekali dosa-dosa yang kami perbuat, dan mohon kiranya Tuhan mengampuni kami, sehingga kami dalam pertemuan jemaat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin dan juga menyampaikan firman kebenaran Tuhan, sehingga firman itu boleh berakar dalam hati kami dan berbuah, menghasilkan ya buah yang lebat, yang manis, dan menunjukkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Remer sudah berdoa. Saya mau menyapa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat ini. Ada Pak Remer, terima kasih sudah berdoa. Kemudian ada sepertinya ada juga ada Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar. Ini pasti dengan Ibu Ruth Pangkerego. Terima kasih Ibu sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat BIC Sydney. Ada juga Ibu Marlin Sabtu. Sepertinya ditutup kameranya. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Marcella serta anak-anak. Selamat datang. Kemudian ada Ibu Marcella, Timothy serta Chloe yang ada di Manado juga. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang. Saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Ibu Christine yang ada di Batam. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian saya juga mau menyapa Ibu Renata Tangkilisan yang ada di Belanda. Selamat pagi Ibu Maranata. Selamat pagi. Kemudian saya juga mau menyapa Ibu Porman yang ada di Bu Porman yang ada di Sukabumi ini, istrinya Pak Remer Sumbayak. Terima kasih Bu sudah hadir dalam pertemuan BIC Sydney. Ada juga anak kami Prinsi Dumais. Mari kita lanjutkan sesi pertemuan jemaat kita kali ini. Kita akan membaca Amsal juga Mazmur. Amsal hari ini tanggal 28 kita akan membaca Amsal chapter 28, kemudian Mazmur chapter 24. Untuk Amsal saya minta kepada Ibu Christine boleh membaca Amsal 28. Kemudian untuk Mazmur 25 saya minta kepada adik Chloe untuk membacanya. Silahkan. Pakai screen lagi ya, Bu? Oke, pakai screen Pak Anda. Baik, saya share sebentar ya. Mazmur Amsal 28. Amsal 28 sebentar ya. Saya besarkan dulu baru supaya kita semua bisa membaca, lihat bisa mengikuti sama-sama. Ya. Kelihatan Ibu? Sebentar, belum di-share. Oh, belum di-share. Oke. Sebentar belum. Sudah terlihat? Belum. Iya. Ya. Ya. Amsal 28. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengalaman, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik,
tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa yang menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa yang mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amin. Terima kasih Ibu Christine. Saya persilahkan kepada adik Chloe untuk membaca Mazmur pasal 25. Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka memuji aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Chloe. Kemudian kita akan memorizing verses. Oke, sekarang kita akan masuk pada memorizing verses, ya. Memorizing verses seperti biasa. Kita sudah sering lakukan ini kan? Yohanes 3 ayat 16. Masih ingat kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, boleh dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Kata Yesus, aku telah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang seorang kepada pun Bapa kepada kalau tidak melalui aku. kalau tidak tanpa melalui aku. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran Segala khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kamu. Kemudian berikutnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia-Nya kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi kasih karunia Allah. Itu bukan pekerjaan. karena hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memerintahkan diri. Roma 10 9 sampai 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kau mengaku imanmu dan diselamatkan. Lukas 1 ayat 37.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil. Ayo teman-teman yang lain. Sama-sama ya. Filipi 4, 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena tetapi dalam segala hal nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nah, ini gampang nih. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu dapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, coba ini Mazmur 23. Gampang. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput yang menuntun aku di air yang tenang. Dia menyegarkan menyegarkan di jalan yang benar oleh namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, bahaya. Aku tidak bahaya. Sebab Kau besertamu dan Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan aku akan hidup di rumah Tuhan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mantap ini. Mantap kan? Luar biasa nih. Sudah hafal. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan. Oh, ada di situ ya. Saya tutup bahasa Inggris. Saya nggak lihat bahasa Indonesianya. Efesus 5 ayat 20 sekarang. Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur dalam segala hal kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Kalau ini doa Bapa kami pasti sudah hafal ini kan? Matius 6, 9-13. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, menyatakan kesalahan terus memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus 17 dengan demikian tiap orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana tiga orang berkumpul dalam namaku aku ada. Ada di tengah-tengah mereka. Titus 1 ayat 9. Dan berpeganglah kepada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran sehingga yang sesuai dengan ajaran yang sehat supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Ya kan? Ini ada 4 hal kan gampang. Terakhir, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai selama. Mari kita siapkan hati kita untuk
untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah dieksekusi dengan benar, kita akan menyanyikan lagu Kudaki Jalan Mulia. Kudaki Jalan Mulia. Sebentar ya, saya siapkan ya. Oke. Ya, ini. Kaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Haleluya. Lagu ini sangat luar biasa, saudara. Bahwa dikatakan kita akan mendaki terus, kita akan berjalan terus sampai kita mencapai tujuan di dalam Tuhan, ya. Kita memuliakan Tuhan dalam pujian-pujian kita. Baik, saudara, kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada semua teman-teman kami yang bersama-sama beribadah dan juga kepada mereka yang menyaksikan lewat Facebook Live. Kami bersyukur karena kami sudah diselamatkan Tuhan. Dan sebagai balasannya, kami ingin memuliakan hidup Tuhan seumur hidup kami. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan membuat hidup kami menjadi tempat di mana Tuhan terus bekerja, menjadikan hidup kami bait-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami ingin dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya akan tampilkan firman Tuhannya. Di dalam Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saya buka dulu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ya. Di
layar saudara sudah saya tampilkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ya, Damsyik ini Damaskus sekarang ya. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sampai sini dulu ya pembacaan kita. Ada bagian yang menarik di sini. Kalau kita baca, dikatakan ayat 1, Saulus atau yang kemudian hari berubah menjadi Paulus. Saulus ini nama Yahudi. Saul. Kenapa dia dinamakan Saul? Karena namanya itu mengikuti dari latar belakang keluarganya. Saul ini adalah nama raja pertama Israel kan? Yang berasal dari keturunan Benyamin. Jadi karena terkenal nama itu, kemungkinan besar orang tuanya menamai dia Saul. Gitu. Dan Paulus memang dari keturunan Benyamin. Kemudian dia berubah namanya menjadi Paul. Gitu. Jadi Saul menjadi Paul. Gitu. Paul adalah nama yang dikenal dalam bahasa Yunani. Jadi jangan bingung ya dengan ayat yang tertulis. Nah, Alkitab bilang dia sangat marah sekali kepada murid-murid Tuhan. Dia ingin menangkap murid-murid Tuhan. Dia meminta surat kuasa. Dia ingin mengancam mereka, menangkap, bahkan membunuh mereka. Itu sebabnya pada waktu kita baca ayat 5 atau ayat 4 tadi, dikatakan begini, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, kan ada pertanyaan di sini bagi kita. Apakah memang betul Saulus pernah menganiaya Yesus? Bagaimana menurut saudara? Apakah Saulus pernah menganiaya Yesus? Jelas tidak. Makanya dia bertanya, Saulus tanya, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi di sini kita menemukan sebuah hubungan di sini. Murid-murid Tuhan, ketika mereka mengalami ancaman, ketika mereka akan ditangkap, akan dianiaya oleh karena pekerjaan Injil, oleh karena iman mereka, maka itu sama seperti melawan Yesus sendiri. Jadi aniaya yang dialami oleh murid-murid Tuhan berakibat adalah orang-orang itu hadapan langsung dengan Tuhan. Jadi ketika Saulus betul-betul dia ingin menghancurkan jemaat Tuhan pada waktu itu, Saulus tidak tahu bahwa dia bukan berhadapan dengan murid-murid Tuhan, tapi dia berhadapan dengan Tuhan langsung.
Mengapa, saudara? Mengapa? Ada yang tahu? Karena kita, orang percaya atau gereja ini, disebut dengan tubuh Kristus di muka bumi ini. Amin, saudara. Makanya tubuh Kristus tidak usah takut. Saya heran, di gereja khotbahnya melulu tentang berkat, khotbahnya melulu tentang masalah, khotbahnya melulu tentang kesembuhan. Padahal jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Sekarang saya tanya kepadamu. Kalau engkau hari ini kena sakit flu, tubuhmu langsung mengirim signal kepada otakmu. Sakit, sakit, sakit. Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau sakit, lalu engkau tiba-tiba tidak percaya kepada pikiranmu sendiri? Ada nggak orang yang begitu? Udah tahu tiba-tiba, udah tahu dia punya kepala pusing, dia tetap lari-lari di tengah panas yang membakar. Nggak ada kan orang yang seperti itu. Kepalamu itu otomatis akan mengirim signal tubuhmu sakit. Apa yang akan dilakukan? Istirahat. Tidak ada omongan dalam mulutmu, hai tubuh istirahat, hai tubuh istirahat. Tidak ada. Secara otomatis engkau akan pergi cari bantal dan tempat tidur. Kasur maksud saya. Begitu ya. Atau kalau memang belum, atau sakit yang paling, saya cuma bilang flu. Tapi saya pernah mengalami. Apa itu yang pusing sekali itu? Migren. Migren. Itu rasa-rasanya mau mati, saudara. Kena migren itu. Dunia itu berputar begitu. Benar, saudara. Mau tidur nggak bisa. Mau bangun nggak bisa. Ya, tanya sama Ella. Vertigo. Ya. Vertigo namanya atau migren namanya. Itu sama. Itu nggak karu-karuan, saudara. Maksud saya, kalau sesuatu terjadi pada tubuhmu, maka signal mengirim perintah kepada otakmu untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang saya maksudkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, maka tubuh akan mengirim signal kepada kepala. Engkau atau kita adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala, maka kepala tidak akan diam. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, bukan doamu yang menggerakkan Allah, tetapi Allah lah yang melakukan segala sesuatu menurut kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Jadi jangan kita pikir karena kita berdoa maka doa kita menggerakkan Allah. Otomatis karena kita adalah tubuh, maka apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh akan mengirim signal kepada kepala. Dan kepala saat itu katakan, ada sesuatu yang nggak beres. Jadi tidak perlu lagi tubuh teriak-teriak. Lapar. Coba ada orang nggak kalau lapar dia teriak-teriak, lapar. Dia jalan lapar. Nggak ada, saudara. Orang itu ketika lapar dia langsung cari makanan. Iya kan? Tidak ada terlintas dalam mulut. Karena signal itu akan mengirim sesuatu kepada kepalamu dan engkau tahu apa yang akan dilakukan. Betul nggak? Begitu. Mana ada orang yang kedinginan gitu di salju. Dingin, teriak-teriak. Coba tanya sama Bu Renata kalau cuacanya drop. Masa dia teriak-teriak, dingin. Enggak. Otomatis sudah tahu dingin. Langsung mencari bagaimana supaya tubuh merasa nyaman. Nah, ini konsep yang bagus yang diperkenalkan oleh Paulus. Tapi bukan Paulus yang memperkenalkan ini. Paulus belajar dari konsep ini dan dia mengenal dengan baik. Oh, kalau aku mengusik jemaat Tuhan, maka yang sakit bukan jemaat Tuhan, tapi kepala yang akan merasakan kesakitan itu. Maka dia tanya, "Who are you, Lord?" Dan Tuhan bilang, "I am the one that you are persecuting." Kamu yang menganiaya aku. Paulus kok bingung. Oh, aku tidak pernah bertemu dengan engkau, Yesus. Kapan aku menganiaya engkau?
Kira-kira kan begitu. Tapi di sini Tuhan Yesus sedang mengajar dia bahwa aniaya terhadap tubuh Kristus adalah menganiaya aku sebagai kepala. Jadi kita tahu sekarang ya bahwa kita gereja adalah tubuh Kristus. Kepala sangat menyayangi tubuhnya. Adakah di sini orang yang tidak sayang kepada tubuhnya? Tidak ada. Bahkan yang bukan tubuh kita sendiri kita sayangi, betul nggak? Saya itu lihat begitu ya, anak-anak muda begitu. Ya kita dulu yang masih muda pernah mengalami saking senangnya begitu kepada selebriti tertentu sampai fotonya dipajang besar-besar di kamar. Begitu. Saking sayangnya besar. Saya lihat itu bukan cuma fotonya itu. Dia punya apa itu spray tidur itu foto daripada bintang film kesayangannya. Supaya pas masuk kamar dia lihat bintang filmnya. Itu cuman foto doang. Jadi kita bukan hanya sayang tubuh kita, tubuh orang lain aja kita sayangi. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana cintanya Tuhan kepada tubuhnya. Sampai di sini kita mengerti nggak betapa Tuhan mencintai kita? Betapa Tuhan membela kita. Jadi makanya stop itu khotbah-khotbah yang membodohi jemaat itu. Saudara, Tuhan akan melepaskan engkau dari pergumulan. Ya masa iya Tuhan membiarkan? Nggak usah cari-cari yang begitu. Tuhan akan menyembuhkan. Ya kalau sakit, saudara saya kalau sakit saya akan menyembuhkan tubuh saya. Dengan cara apa? Saya istirahat, saya minum obat, saya melakukan segala sesuatu untuk memerangi penyakit itu. Gila apa kalau ada orang kena COVID, lalu teriak-teriak, kena COVID, kena COVID, kena COVID, supaya orang tahu, ya nggak ada yang seperti itu. Kita akan mencari bantuan seluas-luasnya, sekuat-kuatnya. Jadi saudara, tubuh itu seperti itu. Ingat, tubuh tidak akan bereaksi apa-apa. Tubuh mengirim signal kepada kepala. Siapa yang akan melakukan? Kepala, karena dia adalah otaknya. Dia akan memerintahkan kepada kita atau kita sendiri untuk melakukan berbagai usaha. Jadi ini menunjukkan bagaimana Kristus membela kita. Amin, saudara. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu. Ketika engkau merasakan kesakitan, Tuhan merasakannya. Ketika engkau merasakan kesedihannya, Tuhan merasakan kesedihannya. Jadi stop itu kata-kata motivasi-motivasi yang taruh. Katakan amin. Begitu. Engkau diberkati hari ini, maka engkau diberkati. Saya doakan supaya semua teman-teman Facebook saya diberkati hari ini. Nggak perlu ada begitu. Kepala kita adalah Yesus. Dia tahu melakukan yang terbaik bagi tubuhnya. Amin. Katakan kepada diri kita saat ini. Mari sama-sama katakan. Saya mau lihat. Saya adalah tubuh Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah tubuh Kristus. Ini akan memberikan kepada saudara keyakinan yang penuh. Bahwa kepala akan membelamu, kepala akan melakukan apapun supaya engkau terlindungi dan aman senantiasa. Karena ada lagunya itu, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Oh, betapa jiwa kita ditenangkan kalau kita ingat kepada Tuhan. Saya mau kita melihat selanjutnya. Mari kita lihat selanjutnya. Bagian berikutnya. Saya akan tunjukkan ayat. Tadi sudah ya, antara tubuh dan kepala. Sekarang kita lihat. Di dalam perjanjian baru, masuk ke dalam Efesus. Pasal keempat. Efesus pasal 4 ayat 11. Lihat di sini. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah di sini adalah Yesus sebagai kepala. Tadi saya sudah bilang kan. Yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lihat, kata yang tepat di sini bukan memberikan. Sebenarnya kata yang tepat di sini adalah give. Begitu.
Jadi hadiah. Dialah yang menghadiahkan kepada tubuhnya. Ya. Apa yang dihadiahkan kepada tubuhnya? Ada rasul, ada nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Saya sudah sampaikan ini. Yang sekarang berlaku di gereja itu adalah pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Rasul dan nabi itu sudah tidak ada lagi. Nah, karena cintanya kepada tubuhnya, dia berikan hadiah. Nah, saya mau bawa dalam pengalaman-pengalaman yang nyata. Ada, maksudnya ada. Saya mau tanya atau mau coba melihat, apakah di sini teman-teman pernah memberi hadiah kepada orang lain? Sering kan, pasti ya. Kalau ulang tahun kasih hadiah. Bahkan kalau orang mati kita masih kasih hadiah. Karangan bunga, itu hadiah dari kita, betul ya? Bukan cuma ulang tahun, bukan cuma lahir, orang mati pun kita kasih hadiah. Itu pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan kedua, apakah kita juga sering memberi hadiah kepada diri kita sendiri? Pasti dong. Ya nggak usah ditanya Pak Wanda, yang namanya hadiah kepada diri sendiri, saya nggak bisa bilang-bilang, hai diri, ini hadiah dari saya. Tidak kan? Tidak. Tapi kita sering menghadiahi diri kita ya. Kalau perempuan ya dia manjakan dirinya di salon lah, manjakan rambutnya, manjakan wajahnya, manjakan tubuhnya, dipijat atau di apa. Beli baju yang bagus-bagus, beli tas yang bagus-bagus, beli sepatu yang bagus-bagus. Begitu. Kita memberi hadiah kepada diri kita. Nah, Efesus 4 ayat 11 dikatakan Yesus sedang memberi hadiah kepada tubuhnya sendiri. Begitu. Jadi hadiahnya itu adalah penginjil, gembala, dan guru, pengajar. Hadiah. Ini konsep tubuh dengan kepala nih, sederhana saya mau bilang. Ya, Bu Lina ya. Pasti sering memberi hadiah kepada diri sendiri. Amin. Amin. Pak Ulpa sering memberi hadiah kepada diri sendiri. Amin. Harus kita, bukan hanya orang lain yang kita kasih hadiah, diri kita sendiri perlu pergi berlibur sendiri aja begitu. Pergi makan sendiri aja, nggak usah dulu panggil-panggil anak. Contoh, saya mau makan sendiri aja deh, nggak usah panggil-panggil orang. Memberi kepada diri sendiri ya perlu juga begitu. Nggak mau diganggu dengan siapa-siapa begitu. Pergi nonton ya, kalau saya nggak bisa nonton di bioskop, jadi saya biasanya nonton dari iPad aja ya. Memberi makan kepada, saya pikir saya nggak suka nonton film. Saya tahu semua film yang ada sekarang di bioskop yang lagi diputar. Lagu-lagu. Dapat VIP card, udah lupa. Oh iya. Wah, oh iya. Kita dikasih itu hadiah sama orang. Nontonnya itu kalau di Sydney ada bioskop yang spesial. Itu Anda dilayani sebagai raja. Iya, saya sudah 1 tahun orang kasih, tapi kena COVID nggak pergi kita ya. Itu tiket. Jadi kita duduk di situ, nanti nonton video itu ada waiters datang, bawain makan, terus tanya, mau apa lagi? Mau anggur jenis apa? Itu ada di Sydney, ada bioskopnya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia apakah ada bioskop seperti itu. Itu spesial begitu ya. Jadi cuma Anda berdua dengan pasangan, atau kalau dapat sendiri ya sendiri aja. Jadi nanti kalau Anda sementara nonton, dia bilang mau makan apa, nanti ada waiternya yang layani, Anda tungguin. Kayak raja begitu. Itu saya tiba-tiba ingat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita maju lagi di sini. Lalu apa yang Paulus katakan? Lihat, Paulus ini tadi dia mendapat pengalaman di Damaskus, makanya dia mengajarkan pengalaman itu. Lihat, sekarang saya mau katakan apa yang diterima Paulus. Dia menerima Theopneustos dari Tuhan, maka dia mengajarkan Theopneustos itu. Dia menerima sound doctrine, maka dia mengajarkan sound doctrine. Ketika Yesus mengajar dia tentang kepala dan tubuh, maka Paulus juga mengajarkan kepala dan tubuh. Kita harus konsisten mengajarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan yang lengkap, lalu mengajarkan firman Tuhan yang lengkap. Dikatakan ayat 12 dalam Efesus 4, untuk memperlengkapi
orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, karena sayangnya Yesus kepada tubuhnya, maka dia ingin tubuhnya itu dibangun. Tadi saya bilang, tubuhnya itu harus diberdayakan. Tubuhnya itu menjadi tubuh yang kuat. Ayat 13 dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Iman yang diajarkan Rasul itu iman yang kita pegang sampai hari ini. Dan hari-hari ini kita tahu banyak orang telah menyimpang dari iman. Mereka berkata percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak menjalani iman yang mereka percayai. Nah, Tuhan ingin tubuhnya dibangun. Tuhan ingin semua orang yang menjadi tubuh Kristus melakukan pekerjaan pelayanan setelah mereka diperlengkapi. Kata diperlengkapi di sini adalah katartismos. Katartismos itu adalah memperbaiki bagian-bagian yang rusak, melengkapi bagian-bagian yang rusak, sama seperti tulang yang patah, kemudian disatukan kembali, diperbaiki lagi supaya menjadi kuat. Nah, saudara, Tuhan mau tubuhnya itu menjadi tubuh yang kuat, yang diperlengkapi, yang dibaharui, yang ditolong, sehingga mereka bisa mencapai kesatuan iman. Jadi di sini ada bicara tentang iman, iman yang benar, iman yang sound doctrine. Lalu kedua dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tubuh Kristus, kita perlu tahu siapakah kepala kita. Siapakah Yesus yang mengepalai kita. Bagaimana mungkin tubuh tidak mengetahui siapakah kepalanya? Ini membutuhkan belajar, dan belajar. Kemudian kedewasaan penuh. Tubuh Kristus harus bertumbuh menjadi dewasa. Tadi, jadi Tuhan tidak mau tubuhnya itu lemah. Tuhan tidak mau tubuhnya terbengkalai. Tuhan mau tubuhnya menjadi dewasa, menjadi bertumbuh dari satu sound doctrine kepada sound doctrine lain. Dan dikatakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, saudara, hati-hati, saudara. Banyak angin pengajaran. Pengajaran sesat. Ada pengajaran yang setengah sesat. Ada pengajaran yang salah. Ada permainan palsu dalam manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Oh, banyak orang yang sengaja membelokkan kepercayaan iman Kristen. Kalau engkau tidak bertemu dengan iman yang benar, engkau tidak tahu iman yang benar itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala perkara. Dia yang adalah Kristus, yang adalah kepala. Nah, saya mau cerita ini mengenai yang benar ini. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya pikir sudah 10 atau 15 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh teman saya. Dia bilang, Wanda, cepat datang. Kenapa? Saya ada jam Rolex. Dia bilang, oh begitu. Tolong kamu jualin jam Rolex saya. Saya pikir, jam Rolex. Saya langsung aneh dengar dia bilang Rolex. Maksudnya Rolex apa? Dia bilang, ada saya jam Rolex. Saya baru beli jam Rolex. Anda tahu jam Rolex itu kan mahal sekali, saudara. Harganya ratusan juta kalau di uang Australian dollar itu 150.000. Jadi bisa 1,5 M begitu ya di Indonesia begitu ya. Saya pikir masa ini orang cuma biasa-biasa, teman kuliah saya, masa dia bilang jam Rolex, dia yakin sekali datang. Karena dia paksa-paksa datang, saya datang. Terus dia kasih lihat jam Rolex itu. Saya bilang, ini bukan jam Rolex. Ini jam Tanah Abang, saya bilang. Kenapa kamu bilang gitu? Iya, banyak di Tanah Abang, ini 10.000 harganya. Dia bilang, ini Rolex, kamu jual ini Rolex, bisa dapat 100 juta. Saya bilang, ini orang lagi mimpi atau apa? Terus saya tanya, kenapa kamu bisa bilang jam Rolex? Lihat, saudara, kalau tidak mengerti yang asli, kita bisa tertipu dengan yang palsu. Dia bilang begini, waktu saya keluar dari rumah, saya mau stop bis. Itu kejadian ini di Jakarta dulu. Dia mau stop bis di halte Pegangsaan gitu. Saya ingat.
Terus waktu sebelum stop bis, dia ini dipanggil sama orang yang logatnya Malaysia. Dek, mau kemana? Begitu. Apa bagaimana ya orang Malaysia punya logat? Saya lupa gitu. Ditepuk dia. Tepuk dia lupa semua. Dia lupa. Dihipnotis rupanya. Dihipnotis, lalu diajak dia keliling, lalu disuruh ATM-nya disuruh ambil semua. Terus orang ini bilang, ini kamu beli jam Rolex. Jadi intinya orang itu bilang, ini jam Rolex, saya baru turun dari kapal. Saya dititipin barang ini mahal, kamu beli aja 50 juta. Dia bilang, kamu ada uang 50 juta? Nggak ada. Tapi dalam posisi dia kena hipnotis. Saya pikir hipnotis masih ada sampai sekarang ya, hati-hati saja. Terus dia bilang, saya nggak ada uang. Berapa kamu yang ada? Dia bilang seadanya di ATM. Ya karena dia mahasiswa juga. Saya tanya, berapa uang kamu? Kurang lebih di ATM 5 juta. Dia bilang, saya cuma punya uang 5 juta. Nggak apa-apa, dia bilang, nanti sisanya kamu lunasi. Memang kurang ajar ini orang. Dia bilang ke saya, orang Malaysia ini, orang hipnotis dia. Jadi dia bilang, ini jam tangan ini kamu jual aja. Nanti sisa uangnya kamu kasih saya. Nanti saya akan telepon kamu. Padahal dia ditipu. Itu saya bilang ke dia itu. Ini jam ini Tanah Abang punya. Ini 10.000 saya bilang. Bagaimana Rolex kok di belakangnya aja kalau saudara lihat jam itu nggak ada capnya. Terus di dalam jam itu cuma kertas ditulisin angka-angka terus ditulis Rolex. Begitu ya. Jadi kan banyak orang yang begitu kan. iPhone, padahal bukan iPhone isinya begitu ya, tapi ya. Kalau di Indonesia namanya KW ya, kalau nggak salah. Oh ya, di Indonesia namanya KW. Tapi ini karena saya bilang bagaimana ceritanya, dia cerita. Saya bilang, ya sudahlah, saya bilang, untung aja kamu uang sudah hilang, untung aja kamu tidak diapa-apain sama mereka, kamu kan perempuan, saya bilang. Itu kamu dihipnotis, masa iya saya dihipnotis? Saya kan orang Kristen ya, saya nggak tahu kenapa kamu dihipnotis. Buktinya sekarang yang kamu pegang jam dan kamu punya uang habis. Jadi dia uangnya habis sama sekali. Jadi itu jam Rolex. Saudara, saya cuma mau tunjukkan, kalau saudara tidak tahu yang asli, maka saudara akan ditipu dengan yang palsu, gitu kan. 18 Ekner, wah, Sophie Lawrence, wah, apalagi kita kan orang Indonesia senang dengan merek apa lagi? Louis Vuitton, wah, itu di Tanah Abang banyak itu Louis Vuitton. Polo cuma ditempel begitu, saudara. Ya, tapi kalau orang tidak tahu, gitu dia senang pakai begitu, saudara. Ya memang ini branded ini banyak sekali tipu orang punya mata begitu ya. Jadi hati-hati saudara dengan hal seperti itu. Saya mau saudara di sini seperti Alkitab bilang, kenalilah yang asli supaya kita tidak tertipu dengan yang palsu. Begitu. Malah ada teman bilang, cara menguji jam Rolex, banting ke tanah. Kalau dia pecah, berarti dia bukan Rolex, katanya. Katanya seperti itu. Ya mana bisa semua jam akan pecah kalau saudara buang ke tanah yang keras. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi ke ayat yang tadi ya. Dikatakan oleh Alkitab, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Tuhan mau tubuh ini bukan anak-anak terus. Begitu. Coba sekarang pikirkan, sampai di mana kita? Apakah kita masih anak-anak? Anak-anak itu mudah sekali ditipu, dikasih permen, diajak ke sana kemari. Ya, diberitahu hal-hal yang menyenangkan pasti. Makanya ada bahaya itu. Tuhan bilang berpegang teguh kepada kebenaran, Tuhan bilang di sini. Dan bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi hadiah yang Tuhan berikan kepada gerejanya dimaksudkan apa? Supaya tubuhnya itu bertumbuh. Nah, saya berdoa setiap kita yang ada di sini, karena engkau sudah mendengar firman ini,
engkau menjadi orang-orang yang membawa jemaat Tuhan untuk bertumbuh. Bukan membawa jemaat Tuhan tertipu. Begitu kan? Saudara, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau beri semuanya kepada Tuhan. Lalu orang rame-rame datang ke gereja, sertifikat rumah dikasih sama pendetanya. Ini pendeta, saya berikan karena saya mencintai Tuhan. Nah, gitu. Ya itu. Banyak orang yang tertipu. Persembahan buah sulung, betul? Masih diberitahu, masih ngeyel aja. Ini kita cinta Tuhan. Ya bodoh sendiri, saya sudah beritahu kebenaran. Saya bukan melakukannya, engkau yang melakukannya. Engkau tidak mau dengar kebenaran, engkau tertipu oleh kesesatan. Begitu. Karena orang itu kalau sudah dirangsang emosinya, dia sudah lupa segala-galanya. Begitu. Apalagi kalau sudah berbahasa roh dengan kuat-kuat. Betul? Dia akan lupa segala-galanya. Lalu orang sudah mulai berdebat, hai anakku, di sini ada seorang ibu yang sedang susah. Dia sedang ingin memberikan persembahan, tapi hatinya masih ragu-ragu. Dengarlah, Tuhan berfirman, jangan ragu-ragu. Serahkan semua, maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Nggak mengerti tentang tubuh kan? Tubuh kan diberkati. Mana ada lagi Tuhan bicara seperti itu. Jadi saudara, lihat, gampang sekali dibodoh-bodohin. Katartismos, ingat. Katartismos artinya memperbaiki. Lihat, kita ini perlu diperbaiki. Kita ini perlu rekatkan lagi. Dikatakan oleh Alkitab. Supaya apa? Supaya kita boleh bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala dan tidak ditipu oleh permainan licik manusia. Ingat saudara, jangan karena Kristen, engkau pikir di Kristen tidak ada tipu-tipu, banyak tipu-tipunya. Engkau pikir karena Kristen tidak ada kelicikannya, oh banyak. Tanya Bu Renata, sudah banyak makan asam garam dalam pelayanan. Amin ya Bu Renata ya. Banyak orang, jangan bilang dia orang Kristen. Oh banyak orang Kristen nipu saudara. Banyak, saya bertemu dalam hidup saya. Mereka memanfaatkan keluguan orang-orang yang imannya masih lemah. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dia ingin kita belajar firman-Nya, menjadi kuat, supaya tidak tertipu, tidak diombang-ambingkan, berdiri teguh, menjadi tubuh yang kuat. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan selanjutnya berdoa. Syafaat. Silakan Bu Erna. Oke. Untuk doa syafaat kita akan berdoa terus untuk gereja kita yaitu BIC Sydney, juga berdoa untuk sekolah kita ETS, Elias Theological School, juga kita berdoa secara khusus untuk pembukaan gereja Sound Doctrine yang ada di Nederland yang nanti pada tanggal 7 Maret merupakan ibadah perdana minggu depan. Iya, minggu depan ibadah perdana yang akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Kemudian sebelumnya kita juga akan ada waktu doa yaitu tanggal 3 Maret jam 8 Nederland, jam 6 pagi di Sydney. Tapi kalau Indonesia pagi sekali, subuh sekali ya. Kalau bisa ikut, saya minta kepada Ibu Marcella untuk berdoa ini. Silakan Ibu. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak buat kasih Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan bisa ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan kami dapatkan tadi bukan hanya sekedar kami dengarkan, tapi kami lakukan. Kami benar-benar menghidupinya. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mengangkat Tuhan gereja kami yaitu BIC Tuhan, Bible Independent Church Sydney. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-programnya ke depan, pelayanan-pelayanannya Tuhan memberkati, terutama Tuhan memberkati Pastor Wanda dan Ibu Erna, biar senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan Tuhan apa yang menjadi Tuhan isi hatimu terhadap mereka, sehingga apa yang mereka lakukan
satu, yaitu Tuhan mereka Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, di mana mereka Tuhan sungguh-sungguh bisa memberitakan sound doctrine, ajaran yang sehat itu, sehingga banyak jiwa sungguh-sungguh bisa Tuhan diajar dan bisa mengajar orang lain. Berdoa buat Tuhan BIC Tuhan Sydney Tuhan, yang setiap hari Selasa ada acara Tuhan, atau Tuhan ada doa bersama Tuesday prayer meeting. Tuhan memberkati nanti hari Selasa. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan setiap hari Minggu juga seperti ini. Tuhan juga memberkati sehingga semuanya bisa berjalan baik dan lancar. Bahkan kami mau berdoa buat ITS Tuhan, Elios Theological School. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan sekolah ini Tuhan, supaya senantiasa bisa banyak Tuhan pelajar-pelajar atau mahasiswa yang mengikutinya, sehingga semuanya bisa Tuhan diperlengkapi, bisa menjadi orang-orang yang sound doctrine, yang sungguh-sungguh bisa memberitakan ajaran yang sehat, di mana banyak Tuhan orang yang bisa kami ajar, dan kami Tuhan benar-benar belajar, kami bisa menjadi Tuhan orang-orang yang bisa memenangkan banyak orang untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki ajaran yang sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan ini. Setiap Tuhan kelas-kelas, setiap hari Tuhan memberkati apapun yang menjadi Tuhan program-program, baik kelas Wahyu, kelas Ibrani Tuhan, bahkan kelas-kelas yang lain, perpuluhan, kelas Tuhan sound doctrine sendiri, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati setiap pengajar Tuhan, baik Ibu Erna, Ibu Renata, bahkan hamba sendiri. Tuhan berkati dan Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan memberkati pimpinan kami, Pastor Wanda. Tuhan berkati sehingga apapun yang menjadi rencana-rencana dan program ke depan, semuanya bisa terrealisasi karena Tuhan ada di dalam setiap Tuhan langkah-langkah kami. Kami juga menyerahkan Tuhan rencana BICN, Bible Independent Church Nederland. Pada tanggal 7 Maret nanti akan ada ibadah perdana. Kiranya Tuhan memperlengkapi Tuhan Ibu Renata sebagai Tuhan pimpinan Tuhan nanti di sana. Kami minta Tuhan memberikan dia hikmat, terutama memberikan dia hati yang Tuhan sungguh-sungguh bisa Tuhan mau Tuhan untuk menjangkau banyak orang Tuhan. Bisa memberitakan Tuhan sound doktrin-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga satu yang kami rindukan, banyak orang terselamatkan, banyak orang berubah Tuhan di Nederland sana. Kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan rencananya, kira-kira Tuhan mereka Tuhan akan buat Tuhan ibadah supaya semuanya bisa berjalan lancar, semua yang dipakai alat-alatnya Tuhan berkati, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan memberkati, bahkan Tuhan pembawa firman Pastor Wanda juga Tuhan memberkati, dan Ibu Renata juga Tuhan memberkati. Semua yang terlibatnya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk tanggal 3 sebelum tanggal 7 nanti, 3 Maret Tuhan ada Tuhan jam doa untuk BICN. Kami minta Tuhan Engkau campur tangan, Engkau ada di dalam setiap doa-doa ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan semua yang Tuhan akan Tuhan pilih untuk hadir, kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan, yang menarik hati setiap jiwa-jiwa supaya bisa datang Tuhan menghadap Engkau dan bisa menerima keselamatannya daripada Tuhan Yesus, dan bisa belajar sound doctrine supaya semuanya benar-benar bisa mengajar orang lain dan banyak jiwa terselamatkan. Terpuji nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore malam hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, firman yang sudah dieksegesis dengan benar, firman yang akan membuat kami Tuhan untuk tetap diperlengkapi sehingga menjadi tubuh Kristus, sebagai yaitu Yesus sebagai kepala kami Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Marlin Sabtu Tuhan yang ada di Manado, kiranya Engkau juga memakai Ibu Marlin Tuhan untuk jadi alat-Mu yang tajam Tuhan, untuk memberitakan sound doctrine di daerah Manado. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran beliau, di mana beliau sudah mulai berkomitmen Tuhan untuk mengikuti sekolah Elios Theological School Tuhan. Kiranya Engkau memberkati terus, memperbaiki dia terus untuk terus menjadi pribadi yang sound doctrine Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar Manado Tuhan. Kiranya Engkau juga
memakai ibu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kiranya Engkau juga memakai ibu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang tajam untuk memberitakan doktrin. Terima kasih kalau kami juga mendengar dari kabar dari Ibu Angelina Dumais bahwa dia mulai mengabarkan tentang sound doktrin itu kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang belum mengenal akan sound doktrin ini Tuhan. Saya memberkati Tuhan, kiranya Kau memberkati pekerjaan Ibu Angelina Dumais Tuhan. Kiranya aku juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Ruth Pangkeriko yang ada di pasar Tuhan, di mana beliau merupakan ibu dari Ibu Angelina Dumais. Terima kasih Tuhan, di masa tuanya dia masih mau mencari Engkau, di mana satu tuanya dia masih mencari kebenaran itu. Biarlah melalui kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kehidupannya dia menjadi tumbuh iman yang berkemenangan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Renata Tangkilisan Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai ibu ini Tuhan untuk terus memberitakan sound doktrin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sudah ada hati yang berkobar-kobar. Dia sudah ada hati yang untuk memanggil panggilan-Mu Tuhan. Dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa kiranya Engkau memberikan knowledge, kiranya Engkau memberikan wisdom, kiranya Engkau memberikan understanding kepada Ibu Renata Tangkilisan. Terus untuk dia diperlengkapi, dia untuk mengabarkan sound doktrin itu. Saya berdoa biarlah Eropa melalui keberadaan Ibu Renata Tangkilisan, Eropa menjadi negara Eropa menjadi negara yang mendengar akan sound doktrin itu Tuhan, melalui Ibu Renata Tangkilisan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Christine yang ada di Batam Tuhan. Kiranya juga memakai ibu ini Tuhan untuk terus berkarya di dalam Engkau. Kiranya memakai ibu ini Tuhan untuk memberitakan sound doktrin melalui teman-teman yang ada di Facebook, melalui teman-teman di komunitasnya Tuhan. Pakai terus ibu ini Tuhan. Pakai dia untuk hormat kemuliaan. Pakai dia Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa mengenal akan sound doktrin. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Raymond Sumbayak berserta Ibu Porman Sitorus serta anak-anak mereka Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan. Saya juga rindu keluarga ini juga mendirikan BICS, yaitu Bible Independent Church Sukabumi Tuhan. Saya percaya melalui keberadaan keluarga ini Tuhan. Saya percaya keluarga ini akan berdiri teguh. Mereka akan berdiri teguh untuk memberitakan sound doktrin. Pakai keluarga ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan Pak Raymond, juga memberkati pekerjaan Ibu bisnis dari Ibu Porman Sitorus. Biarlah Allah mencukupi segala kebutuhan, mencukupi semua keperluan yang mereka perlukan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Marcella Surentu beserta dengan anak-anaknya Tuhan. Timothy serta Chloe Tuhan. Pakai juga keluarga ini Tuhan. Terima kasih kalau kesetiaan beliau, komitmen dari Ibu Marcella untuk sound doktrin Tuhan. Pakai dia secara khusus Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Manado Tuhan. Saya berdoa Tuhan secara khusus Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai keluarga ini, bukan hanya Ibu Marcella saja, tapi anak-anak mereka Timothy serta Chloe. Terima kasih kesetiaan anak-anak ini Tuhan untuk mengikuti pengajaran sound doktrin Tuhan. Saya percaya Tuhan melalui pelayanan yang sudah kami berikan di Tuesday Prayer Meeting ini Tuhan, setiap hari Selasa di mana Ibu Marcella yang menjadi tanggung jawab untuk Tuesday Prayer Meeting ini Tuhan akan menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan sound doktrin. Kiranya Engkau memberkati Tuhan untuk pekerjaan Ibu Marcella, kiranya Engkau mencukupi segala kebutuhannya untuk pendidikan anak-anak mereka, Timothy yang masih ada di kuliah serta Chloe Tuhan. Saya menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Ulfa Tandibulo yang ada di Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan karena berserta dengan istrinya Ibu Linda Simanjuntak. Saya percaya Tuhan melalui keberadaan Pak Ulfa Tandibulo Tuhan, saya percaya sound doktrin juga akan menyebar di Papua pada khususnya Tuhan. Saya berdoa memakai Bapak ini Tuhan. Kami berencana bahwa Pak Ulfa kami pakai untuk menjangkau anak-anak muda.
kami terus doakan, kami terus berdoa, kami terus berharap biarlah rencana ini terjadi, biarlah rencana ini digenapi oleh karena kehendak dan rencanamu. Terus memakai Pak Ulpa untuk menjangkau jiwa-jiwa, terus memakai Pak Ulpa untuk memberitakan sound doktrin baik melalui keluarga-keluarga maupun teman-temannya yang ada di kantornya. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan Pak Ulpa sebagai seorang pegawai negeri di Papua, Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pak Ulpa, Ibu Linda Simanjuntak ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk teman-teman yang ada di Facebook, Tuhan, yang tidak saya sebutkan satu persatu, Tuhan. Biarlah melalui pendengaran firman Tuhan hari ini, mereka mengerti bahwa mereka itu adalah tubuh dari Kristus dan yang menjadi kepala itu adalah Kristus sendiri. Tetap memakai orang-orang ini, Tuhan, untuk memberitakan sound doctrine. Siapapun mereka, biarlah firman yang sudah diberitakan membekas. Biarlah firman yang sudah diberitakan mengiluminasikan orang-orang yang mendengarnya, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semua. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Renata dari Amstelveen, Belanda, Amsterdam. Kemudian Ibu Christine di Batam. Terima kasih. Pak Reimer dan Ibu, Bu Porman dan anak-anak. Saya lupa nama anak-anaknya. Bisa disebutkan Pak Reimer anaknya siapa yang Maru ya. Syaret. Ya, Syaret dan Syaret, Ziza, ya. dan Sojo. Oke. Syaret, Risa dan Sojo ya. Terima kasih untuk kehadiran sore ini Ibu Marcella. Terima kasih bersama Timi dan Chloe. Saya berdoa terus supaya Tuesday Prayer Meeting yang digembalakan Bu Marcella akan bertumbuh, kemudian berkembang menjadi pelayanan yang menjadi cikal bakal pelayanan di Manado. Kita dukung terus ya saudara. Bu Christine juga saya bersyukur sudah mulai melayani kaum ibu, dan kita akan kembangkan terus Bu Christine ya. Ini teman-teman yang setia belajar, kita sudah melihat hasil-hasilnya. Pokoknya saya target 1 tahun teman-teman akan menjadi kuat dan bisa menyampaikan Injil dengan luar biasa. Pak Ulpa juga terima kasih Pak Ulpa, saya baru balas itu WhatsApp. Tadi saya baru lihat baru 1, nanti saya lihat yang lain, tapi puji Tuhan Pak Ulpa sudah mulai menyampaikan Maranatha di Papua, kemudian mulai terus-menerus memberitakan firman Tuhan, memberikan usulan-usulan di tempat pelayanannya, dan luar biasa. Memang banyak tantangan Pak Ulpa, murid-murid Tuhan aja dianiaya, tapi yakin kita tubuh Kristus, berarti kepala kita adalah Tuhan. Kepala yang memerintahkan tubuh, bukan tubuh yang perintah kepala. Pembela yang agung adalah Tuhan kita. Terima kasih Pak Ulpa dan Ibu Linda serta anak-anak. Pak Ulpa, anaknya siapa namanya Pak Ulpa? Yang berapa itu? Ada 2 Pak. Ya, yang satu Eliseva. Ya, dan Immanuel. Baik, Eliseva dan Immanuel, supaya kita akan bawa dalam doa nama-nama tersebut ya. Iya, kita emang selalu berdoa itu nyebutkan nama-nama. Saya selalu sebutkan nama orang. Makanya saya selalu tanya Bu Renata, siapa putra-putrinya? Saya sebelumnya tidak tahu kalau ibu itu mempunyai cuma putri aja. Ternyata ibu cuma putri aja. Saya pikir ibu mempunyai putra, ternyata putri-putrinya. Iya, saya juga pernah tanya ke Pak Reimer juga. Reimer, kemudian ada Ibu Marlin Sabtu. Terima kasih Bu Marlin yang sudah beberapa kali mengikuti. Ini teman baik dari Ibu Marcella. Kita berharap bisa mendukung pelayanan di Manado. Bu Marlin anaknya sedang mengerjakan skripsi ini. Puji Tuhan. Yang tertua atau ada berapa anak? Yang anak yang tertua. Anak yang Claudia. Tertua. Namanya Claudia perempuannya. Di Unsrat atau di La Salle. Oh, de La Salle, ya saya tahu itu Universitas Katolik itu ya kalau nggak salah ya. Kemudian selain Claudia ada lagi? Oh ini. Destiny ya. Kalau Bapak SMA. Bapaknya namanya siapa? Kalau boleh disebutkan? Atau kita skip nggak apa-apa. Nah, jadi Claudia dan Destiny sudah ya? Ada 2 aja ya? 2 aja. 2 aja, baik. Ada ini kayaknya namanya Jones ini. Iya, yang Jones tadi, ya. Yang tadi Jones ya Bu Porman ya. Iya, yang disebutkan tadi. Sozo. Oh, Sozo. Oh.
Soso. S-O-Z-O. Saret dan Soso. Enggak, Pak Raymond pernah bilang sama kes. Syaret. Ada 3. Betul. Ya. 2 ya, ada 2 apa namanya, dan yang 3. Kedua ya. Makasih untuk semua yang sudah Terima kasih untuk semuanya. Kita akan terus mendukung di dalam semua pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Nanti informasi kelas ada di internet dan informasi pelayanan ada di internet. Silakan saudara baca. Kita akan lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan sampai terjadi kesatuan iman, pengenalan sempurna kepada anak Allah, dan juga bertumbuh kepada kepenuhan Kristus. Kita akan berpisah dan mari kita katakan salam Gereja Perjanjian Baru. Semua sama-sama katakan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing. Bye. Bye.